Di sebuah pesantren kecil yang tenang di kaki gunung, para santri biasa menghabiskan waktu sore mereka untuk berdiskusi dan saling berbagi cerita. Salah satu santri senior bernama Ahmad terkenal karena kemampuannya bercerita dengan penuh semangat dan detail. Pada suatu sore, di serambi masjid pesantren, para santri berkumpul setelah syalat asar. Adik-adik semua, ada yang tahu cerita tentang Ashabul Kahfi? Tanya Ahmad sambil memandang mereka satu persatu. Beberapa santri menggeleng, sementara yang lain mengangguk ragu. Itu kisah yang ada di surat Al-Kahfi kan? Tanya seorang santri bernama Farid. Benar, tapi kisahnya bukan cuma yang ada di Al-Quran loh. Ada banyak detail menarik yang dituliskan dalam tafsir dan riwayat lainnya. Mau dengar? Ahmad menatap mereka sambil tersenyum. Mau, jawab para santri serentak. Ahmad mengatur posisi duduknya bersandar pada tiang serambi. Baiklah, kita mulai dari awal ya. Kisah ini terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi begini ceritanya. Dulu di sebuah kota bernama Efesus, hidup seorang raja bernama Dicyanus. Raja ini dikenal sebagai penguasa yang sangat kejam dan sombong. Ia memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala dan menganggap dirinya sebagai penguasa tertinggi. Jadi dia seperti Fir'aun Kak Ahmad? Tanya seorang santri kecil bernama Yusuf dengan antusias. Benar Yusuf. Bedanya, kalau Fir'aun menyebut dirinya Tuhan, Dicyanus menyuruh rakyatnya menyembah berhala dan patung-patung yang ia buat. Nah, di kota itu ada sekelompok pemuda dari keluarga bangsawan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas dan beriman kepada Allah. Nama mereka berbeda-beda di berbagai riwayat, tapi yang sering disebut adalah Tamlika, Maksalmina, Martinus, Kastunus, Bairunus, Danimus, dan seorang gembala bersama anjingnya yang disebut bernama Kitmir. Para pemuda ini merasa resah melihat penyembahan berhala yang merajalela. Mereka sering berkumpul diam-diam untuk berdiskusi dan mencari kebenaran. Di antara mereka, Tamlika adalah yang paling sering memimpin pembicaraan. Saudara-saudaraku, kata Tamlika, tidakkah kalian merasa aneh? Langit yang luas ini, bumi yang hijau dan matahari yang menyinari, apakah benar semua ini diciptakan oleh patung-patung yang tidak bisa bergerak? Para pemuda itu saling berpandangan dan mengangguk setuju. Tidak mungkin, saud Maksalmina. Semua ini pasti ada yang menciptakan, dan dia pastilah maha kuasa. Tapi bagaimana kita bisa melawan raja? Tanya Kastunus dengan nada khawatir. Jika kita menolak penyembahan berhala, kita akan dihukum mati. Ahmad berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada para santri untuk mencerna cerita tersebut. Nah, disinilah ujian keimanan mereka dimulai. Mereka tahu apa yang benar, tapi takut akan konsekuensi dari pilihan mereka. Suatu hari, ketika Dicyanus mengadakan upacara besar untuk menyembah berhala, ketujuh pemuda ini memutuskan untuk tidak hadir. Mereka malah berkumpul di tempat rahasia. Tapi, kepergian mereka ini mencurigakan. Para pengawal kerajaan melaporkannya kepada raja. Bawa mereka ke hadapanku, perintah Dicyanus dengan murka. Para pemuda itu akhirnya dipanggil ke istana. Dicyanus menatap mereka dengan tajam. Mengapa kalian tidak hadir dalam upacara penyembahan berhala? Apakah kalian menentangku? Tamlika maju selangkah dengan tenang. Wahai raja, kami tidak menyembah berhala. Kami hanya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Wajah Dicyanus memerah karena marah. Berani sekali kalian menentangku. Jika kalian tidak mau menyembah berhala, kalian akan dihukum mati. Para pemuda itu tetap teguh. Mereka tahu risiko yang mereka hadapi, tapi mereka tidak goyah. Setelah dibebaskan sementara, mereka sepakat untuk melarikan diri dari kota. Malam itu, dengan bekal seadanya, mereka meninggalkan Efesus. Anjing mereka, Kitmir, mengikuti dari belakang. Mereka berjalan sejauh mungkin hingga tiba di sebuah gua di kaki gunung. Gua itu Kak Ahmad, ada di mana? Tanya Farid. Menurut banyak riwayat, gua itu ada di Yordania. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, di gua itulah mereka akhirnya beristirahat. Nah, cerita mereka di gua ini akan jadi bagian selanjutnya. Kita sambung nanti setelah Isya ya. Para santri merengut kecewa. Kak, jangan gantung gitu dong. Tenang, cerita ini panjang. Kalau langsung semua, nanti kalian bosan, jawab Ahmad sambil tersenyum. Malam mulai larut dan suasana pondok pesantren semakin sunyi. Santri-santri lain sudah terlelap kecuali rombongan kecil santri yang masih berkumpul di serambi masjid. Mereka begitu terpikat oleh kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Ustadz Haris. Namun Rafiq, salah satu santri yang terkenal ingin tahu, merasa masih ada banyak hal yang belum dijelaskan. Ustadz, tadi cerita sampai mereka masuk gua dan tertidur. Tapi kok bisa mereka tidur sampai ratusan tahun?
Dan apa yang terjadi setelah mereka bangun? Tanya Rafiq penuh rasa penasaran. Ustadz Haris tersenyum. Ia tahu cerita ini memang panjang dan penuh hikmah. Baiklah, kita lanjutkan kisahnya, ujarnya sambil merapikan sarungnya. Tidur yang panjang, yang terdiri dari 7 pemuda dan seekor anjing bernama Khitmir, tertidur pulas di dalam gua. Namun, tidur mereka bukanlah tidur biasa. Allah menjaga mereka dengan cara yang luar biasa. Tubuh mereka dibolak-balik ke kanan dan ke kiri agar tidak kaku atau membusuk, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 15. Dan engkau mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di ambang pintu gua. Rafiq memotong, Ustaz, kenapa mereka dibolak-balikan? Bukannya mereka sudah dijaga Allah? Betul, Rafiq, jawab Ustaz Haris. Tapi ini juga bentuk kehormatan dari Allah. Tubuh mereka dijaga tetap utuh seolah-olah hanya tidur sehari semalam. Bahkan anjing mereka, Khmir, terus berjaga di pintu gua sebagai pelindung. Subhanallah, gumam salah satu santri mengagumi kuasa Allah. Kehidupan di luar gua berubah. Sementara itu, dunia di luar gua terus berjalan. Raja Dicyanus, yang dulunya kejam dan menyembah berhala, akhirnya meninggal dunia. Berabad-abad kemudian, agama Tauhid mulai berkembang di negeri itu. Pada masa itu, masyarakat telah percaya kepada Allah dan berhala-berhala ditinggalkan. Namun, tak ada yang menyadari bahwa di gua itu masih ada pemuda-pemuda yang tidur selama ratusan tahun. Hingga suatu hari, Allah membangunkan mereka. Ketika mereka bangun, mereka merasa hanya tidur sehari atau setengah hari saja, jelas Ustadz Haris. Mereka saling bertanya satu sama lain. Salah satu dari mereka, Tamlika, merasa lapar dan menawarkan diri untuk pergi ke kota membeli makanan. Jadi mereka nggak sadar kalau sudah tidur ratusan tahun? Tanya Fadil, santri lain yang duduk di sudut serambi. Betul sekali, jawab Ustadz Haris. Ketika Tamlika sampai di kota, ia terkejut karena banyak perubahan. Kota itu sudah jauh berbeda dari yang ia ingat. Orang-orangnya, bangunannya, bahkan cara berpakaian mereka. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah uang yang ia bawa. Uang lama yang menggemparkan, tak menggunakan uang perak kuno yang ia bawa untuk membeli makanan. Namun, pedagang yang melihat uang itu menjadi curiga. Ia mengira Tamlika menemukan harta karun yang disembunyikan. Dari mana kamu mendapatkan uang ini? Tanya pedagang itu dengan nada menuduh. Tamlika kebingungan. Ini uang yang aku bawa dari rumah 3 hari lalu, jawabnya jujur. Namun, pedagang tidak percaya dan melaporkan Tamlika kepada pejabat setempat. Berita tentang pemuda dengan uang kuno ini pun sampai ke raja. Raja yang saat itu sudah beriman kepada Allah, penasaran dan ingin bertemu dengan Tamlika. Pertemuan dengan raja. Raja itu menginterogasi Tamlika, bertanya siapa dia, dari mana asalnya, dan kenapa membawa uang kuno, lanjut Ustadz Haris. Ketika Tamlika menjelaskan, raja terkejut karena ia menyebut nama-nama dari masa Raja Dicyanus yang sudah menjadi legenda. Tamlika kemudian meminta izin untuk membawa raja dan rombongannya ke gua, tempat teman-temannya menunggu. Sesampainya di sana, para pemuda lain terkejut melihat Tamlika membawa banyak orang. Bayangkan, para pemuda itu pasti takut kalau mereka disalahpahami atau dijadikan tontonan, ujar Ustadz Haris sambil menatap para santrinya. Mereka memutuskan untuk berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan. Rafiq kembali bertanya, apa yang mereka minta dalam doa itu, Ustaz? Mereka memohon kepada Allah agar nyawa mereka dicabut dengan cara yang mulia dan rahasia, agar tidak dijadikan alat kepercayaan yang salah oleh manusia, jawab Ustadz Haris. Doa dikabulkan. Akhirnya, Allah mengabulkan doa mereka. Ketujuh pemuda itu wafat dengan tenang di dalam gua. Tubuh mereka disembunyikan oleh Allah sehingga tidak ada yang bisa menemukannya lagi. Raja dan rakyatnya pun memahami bahwa kisah ini adalah tanda kebesaran Allah. Santri-santri terdiam merenungi cerita yang baru saja mereka dengar. Luar biasa ya Ustaz. Mereka lebih memilih wafat daripada dijadikan simbol untuk sesuatu yang tidak mereka inginkan, kata Rafiq. Benar Rafiq, itulah pelajaran penting dari Ashabul Kahfi, ujar Ustaz Haris. Tetap teguh memegang iman, meskipun berada dalam tekanan atau bahaya. Itu yang harus kita contoh. Pagi mulai menyingsing, suara kokok ayam terdengar bersautan dari kejauhan. Namun, para santri di serambi masjid masih terpaku, menunggu lanjutan cerita. Ustaz Haris melihat jam dinding dan berkata, baiklah, kita masuk ke bagian terakhir dari kisah ini. Tapi, bagian ini bukan hanya cerita. Ada pesan yang harus kalian pahami. Santri-santri semakin mendekat.
memastikan setiap kata dari Ustaz tidak terlewat. Pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Setelah wafatnya ketujuh pemuda Ashabul Kahfi, masyarakat di sekitar gua terpecah pendapat tentang apa yang harus dilakukan terhadap tempat itu. Sebagian ingin menjadikan gua tersebut sebagai tanda peringatan atas keimanan mereka, sementara yang lain merasa cukup menghormati kisah itu dalam hati. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 21, ada kelompok yang ingin mendirikan masjid di atas gua itu sebagai penghormatan kepada mereka, jelas Ustaz Haris. Namun kisah ini bukan tentang tempatnya, tapi tentang pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Fadil yang terkenal suka mencatat hikmah dari setiap pelajaran bertanya, apa pesan terpenting dari kisah ini Ustaz? Ustaz Haris tersenyum. Ada banyak Fadil, tapi aku akan menyebutkan 3 yang paling utama. 1. Keteguhan iman. Ashabul Kahfi adalah contoh bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang keimanan, meskipun berada dalam tekanan besar. Mereka memilih meninggalkan segala kenyamanan duniawi demi menjaga keyakinan mereka kepada Allah. 2. Kekuasaan Allah. Tidur mereka selama ratusan tahun adalah bukti nyata kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya, termasuk menjaga mereka tetap hidup dan utuh sepanjang waktu itu. 3. Pemuda sebagai agen perubahan. Kisah ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran besar dalam membawa perubahan. Meski mereka muda, Ashabul Kahfi menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama kalian para santri, bahwa pemuda memiliki potensi besar jika diarahkan dengan benar. Relevansi dengan kehidupan santri. Setelah menyampaikan hikmah, Ustaz Haris mengarahkan pembicaraan ke kehidupan sehari-hari para santri. Kalian tahu, kisah Ashabul Kahfi tidak hanya terjadi ratusan tahun yang lalu. Pesannya tetap relevan dengan kehidupan kalian di sini. Rafiq mengangkat tangan. Bagaimana caranya, Ustaz? Maksudnya, kami kan tidak sedang dikejar raja zalim seperti mereka. Benar, Rafiq, jawab Ustaz. Tapi ujian iman bisa datang dalam berbagai bentuk. Misalnya, kalian mungkin dihadapkan pada godaan untuk malas belajar, lupa salat, atau terpengaruh hal buruk dari luar pesantren. Sama seperti Ashabul Kahfi, kalian harus punya keberanian untuk melawan hal-hal itu dan memilih jalan yang benar. Santri-santri mengangguk, mulai memahami bahwa ujian mereka juga tak kalah berat, meski berbeda bentuk, penutup yang penuh makna. Akhirnya ingatlah satu hal, kata Ustaz Haris sambil menatap para santri dengan serius. Kisah Ashabul Kahfi adalah pengingat bahwa Allah selalu bersama hambanya yang beriman dan berserah diri kepadanya. Tidak peduli seberat apa ujian, jika kalian tetap teguh, Allah pasti akan membantu kalian. Fadil menutup buku catatannya. Jazakallah khair Ustaz. Kisah ini benar-benar menginspirasi. Alhamdulillah, jawab Ustaz Haris. Baiklah, sudah hampir waktu subuh. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Santri-santri pun membaca doa bersama, suasana hening penuh khidmat. Matahari mulai terbit, menandakan hari baru di pondok pesantren, membawa semangat baru untuk terus belajar dan memperkuat iman.